Dua rival besar yang selama bertahun-tahun saling bersaing di pasar, Huawei dan Xiaomi, kini memutuskan untuk bersatu dan mengubah peta persaingan teknologi dunia. Kedua raksasa teknologi asal Tiongkok ini mengumumkan aliansi yang tidak hanya mengejutkan banyak pihak, tetapi juga berpotensi mendefinisikan ulang arah perkembangan teknologi global. Persaingan mereka kini bukan lagi sekadar melawan Apple atau Samsung. Huawei dan Xiaomi berambisi membangun sesuatu yang benar-benar baru. Kolaborasi ini bukan hanya strategi bisnis, melainkan deklarasi perang terhadap dominasi model teknologi barat. Pada 20 April 2025, mereka menandai dimulainya sebuah era besar yang menjanjikan perubahan signifikan. Aliansi ini berkomitmen menghadirkan transformasi menyeluruh, mulai dari ponsel di saku, kendaraan yang digunakan, hingga rumah tempat tinggal. Mereka mengusung konsep integrasi total, smartphone, rumah pintar, kendaraan listrik, dan asisten pribadi yang semuanya terhubung dalam satu ekosistem buatan Tiongkok, tanpa ketergantungan pada Google, Apple, atau perusahaan barat lainnya. Inilah wujud nyata dari mimpi kedaulatan teknologi. Meskipun banyak orang mungkin menganggapnya sepele, Huawei dan Xiaomi sedang membangun masa depan dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak menunggu izin dari siapapun, melainkan langsung bergerak maju. Kini, pilihan ada di tangan masyarakat. Sekadar menjadi penonton atau turut menjadi bagian dari era baru ini. Huawei dan Xiaomi memiliki sejarah panjang dan pengalaman menghadapi tantangan besar. Huawei, misalnya, dipaksa mengembangkan sistem operasi Harmony OS sendiri setelah terkena sanksi Amerika Serikat yang memutus akses ke layanan Google. Aliansi ini menyatukan kekuatan teknologi Huawei dengan kelincahan Xiaomi. Ketika keduanya mulai berbagi teknologi chip, kamera, sistem mengemudi otonom, dan asisten pintar, dampaknya akan semakin terasa. Sebagai contoh, sebuah ponsel Xiaomi 15 Ultra yang menggunakan chipset Huawei Kirin 9020, kamera Leica, dan sistem operasi hybrid yang menggabungkan keunggulan Harmony OS dan HyperOS, kini menjadi mungkin. Dengan tambahan kecerdasan buatan seperti terjemahan real-time dalam fotografi atau asisten AI dalam kehidupan sehari-hari, masa depan teknologi bukan lagi sekadar fiksi ilmiah, melainkan sesuatu yang sedang dibangun bersama. Huawei memanfaatkan kekuatan dan aksesibilitas yang dimiliki Xiaomi untuk memperluas dampak teknologinya. Di sisi lain, chip ACM910 yang telah mampu mendukung model kecerdasan buatan tingkat lanjut, kini dapat terintegrasi ke seluruh ekosistem perangkat Xiaomi. Kolaborasi ini menghasilkan lebih banyak perangkat yang lebih cerdas, lebih bertenaga, dan jauh lebih terjangkau dibandingkan pilihan dari Apple atau Samsung. Inovasi yang dihadirkan tidak berhenti pada ponsel. Aliansi Huawei dan Xiaomi juga menargetkan rumah dan kendaraan cerdas. Sistem operasi Harmony, yang sejak awal dirancang khusus untuk Internet of Things, kini memungkinkan pengguna mengontrol lampu, kamera, termostat, dan berbagai peralatan Xiaomi melalui satu perangkat Huawei. Bahkan, sudah ada pembicaraan tentang kemampuan mengatur penjadwalan pengisian daya mobil listrik Xiaomi SU7 lewat ponsel Huawei Mate 70. Pada sektor otomotif, Huawei menyediakan perangkat lunak mengemudi otonom yang akan diintegrasikan ke kendaraan Xiaomi. Hasilnya adalah mobil pintar dengan harga di bawah $30.000, yang sudah dilengkapi navigasi jalan raya, parkir otomatis, dan fitur bantuan mengemudi penuh. Inovasi ini menjadi tonggak revolusi di industri otomotif. Aliansi ini juga berfokus pada rumah pintar dan pengembangan layanan cloud. Huawei telah mengumumkan 6 inisiatif baru yang berfokus pada kecerdasan buatan melalui platform cloud miliknya. Sementara itu, Xiaomi menghadirkan keunggulan di bidang kamera 200 megapiksel dan asisten digital yang canggih. Bersama-sama, kedua perusahaan ini sedang membangun agen kecerdasan buatan generasi baru yang mampu mengantisipasi rutinitas pengguna, seperti menyesuaikan suhu ruangan sebelum penghuni tiba di rumah, atau merencanakan rute perjalanan berdasarkan kondisi lalu lintas terkini. Seluruh inovasi ini didukung oleh chip dari Huawei dan antarmuka pengguna yang dikembangkan bersama. Huawei dan Xiaomi menyadari bahwa masa depan teknologi tidak menunggu. Mereka berupaya untuk menjadi pemimpin dalam perubahan ini. Lebih dari sekadar teknologi, aliansi ini juga memiliki dampak geopolitik. Di tengah upaya Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada Silicon Valley, kerjasama ini menandai titik balik besar.
Huawei dan Xiaomi kini sedang membangun ekosistem berdaulat yang sepenuhnya menggunakan chip, sistem operasi, dan platform buatan sendiri. Dukungan pemerintah Tiongkok terhadap sektor teknologi semakin memperkuat gerakan ini. Bagi konsumen, kehadiran aliansi ini berarti lebih banyak pilihan dengan harga yang lebih terjangkau. Ponsel flagship dari Huawei dan Xiaomi bisa dijual dengan harga setengah dari iPhone, dan kendaraan listrik pintar dapat diakses oleh lebih banyak keluarga. Strategi mereka berfokus pada hasil nyata, bukan sekadar janji. Sementara Apple mengalami penurunan pangsa pasar di Tiongkok dan Samsung berjuang untuk bertahan, Huawei dan Xiaomi justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada kuartal terakhir 2024, pangsa pasar Apple di Tiongkok turun lebih dari 18%, sementara ekspor produk Huawei dan Xiaomi tumbuh 2 digit. Xiaomi berhasil mengubah citranya menjadi merek premium, dan Huawei semakin diakui sebagai tolak ukur teknologi global. Jika aliansi ini memenuhi semua janjinya, dampaknya tidak hanya akan mengubah pasar Asia, tetapi juga memaksa raksasa teknologi Barat untuk mempercepat inovasi mereka. Yang sedang terjadi ini bukan sekadar evolusi, melainkan sebuah revolusi. Huawei dan Xiaomi telah melampaui persaingan lama untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berpengaruh. Untuk pertama kalinya, ekosistem digital Tiongkok bergerak sebagai satu blok yang terintegrasi. Fragmentasi yang selama ini menghambat inovasi mulai ditinggalkan, digantikan oleh kolaborasi strategis antara para pemain besar. Jika kolaborasi ini berhasil, tidak menutup kemungkinan raksasa lain seperti Oppo, Vivo, serta produsen baterai dan chip turut bergabung dalam gerakan bersama ini. Huawei dan Xiaomi memimpin perubahan, mempercepat proses yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun dengan berbagi pusat riset, algoritma, serta talenta terbaik. Kolaborasi mereka memungkinkan siklus pengembangan produk menjadi lebih singkat, eksperimen berjalan lebih cepat, dan pencapaian di bidang kecerdasan buatan generatif, jaringan 6G, serta edge computing dapat digapai lebih awal. Selain itu, kedua perusahaan juga berinvestasi dalam program bersama dengan universitas-universitas di Tiongkok untuk melatih insinyur yang fokus pada robotika, kecerdasan buatan, dan mobilitas cerdas. Aliansi ini memperkuat kemandirian teknologi Tiongkok. Huawei dan Xiaomi tidak lagi menunggu inovasi dari Barat, tetapi menciptakan jalur teknologi mereka sendiri. Setiap langkah yang diambil semakin menjauhkan diri dari ketergantungan terhadap tatanan digital lama. Dampaknya bagi pengguna akhir adalah pengalaman yang jauh lebih mulus, terhubung, dan personal. Kini, pengguna dapat memulai panggilan video dari ponsel, melanjutkannya di televisi ruang tamu, mengatur pencahayaan rumah melalui mobil, serta menerima rekomendasi cerdas di semua perangkat mereka, semuanya tanpa masalah kompatibilitas. Inilah bentuk pengalaman teknologi tanpa hambatan yang ditawarkan Huawei dan Xiaomi. Ekosistem yang sepenuhnya terintegrasi, tanpa ketergantungan pada pihak ketiga. Lebih penting lagi, teknologi ini hadir dengan harga yang terjangkau, sehingga masa depan digital tidak lagi menjadi hak eksklusif segelintir orang. Di kawasan seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara, di mana teknologi canggih kerap menjadi kemewahan, aliansi ini membuka akses lebih luas. Huawei dan Xiaomi mendemokratisasi inovasi, menghadirkan ponsel AI canggih, mobil listrik, dan rumah pintar yang terhubung, semua dengan harga bersaing di pasar global. Fokus utama kini bukan lagi meniru model yang sudah ada, melainkan mengusulkan model baru, ekosistem yang lengkap, kuat, dan mudah diakses. Pendekatan ini secara perlahan mulai menantang dominasi Apple dan Google. Masa depan teknologi kini sedang digambar ulang, dan pusatnya bukan lagi dari Barat. Huawei dan Xiaomi tidak hanya meluncurkan produk baru, mereka membangun visi besar tentang teknologi yang terintegrasi. Setiap perangkat, mulai dari jam tangan pintar hingga mobil listrik, dirancang untuk berkomunikasi dan bekerja sama, seolah menjadi bagian dari satu sistem yang hidup. Aliansi ini mempercepat inovasi dan mengubah konsep ekosistem digital dari yang terfragmentasi menjadi terhubung sepenuhnya. Kekuatan sesungguhnya tidak lagi terletak pada satu perangkat, melainkan pada keterhubungan dan kolaborasi di antara semua perangkat tersebut. Inilah yang menawarkan kehidupan yang lebih efisien, terhubung, dan tanpa batas.
Aliansi strategis antara Huawei dan Xiaomi menandai titik balik dalam perlombaan teknologi global. Integrasi sistem, chip, dan platform yang mereka lakukan membentuk ekosistem teknologi berdaulat yang tidak bergantung pada Amerika Serikat atau sekutunya. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi di pasar negara berkembang, tetapi juga menunjukkan bahwa Tiongkok kini menentukan arah dan menulis aturan permainannya sendiri. Apa yang awalnya terlihat sebagai kemitraan sederhana kini menjadi panutan bagi kekuatan teknologi dunia. Aliansi ini bukan sekadar strategi bisnis, melainkan deklarasi kemandirian dari dominasi Barat. Aliansi antara Huawei dan Xiaomi menandai perubahan besar dalam lanskap teknologi global. Dengan mengintegrasikan kekuatan dan inovasi masing-masing, mereka tidak hanya menciptakan ekosistem yang mandiri, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih terjangkau dan canggih bagi konsumen di seluruh dunia. Dalam dunia yang semakin terhubung, kolaborasi ini berpotensi mendefinisikan ulang bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi sehari-hari. Dengan semua kemajuan ini, muncul sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah kita siap untuk menyambut era baru teknologi yang lebih terintegrasi dan berdaulat, atau akan tetap terjebak dalam ketergantungan pada model-model lama dari Barat? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.